Hello, hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau nge-review. Ini video pertama gue terkait dunia otomotif. Buat lo jangan kaget ya, ini gambarnya ikan biar lo nggak pada puyeng gue ngejelasin. Video kali ini gue mau ngejelasin terkait kondisi mobil second yang sekiranya lo berminat ambil mobil second tapi dengan kondisi yang prima. Ada beberapa hal yang harusnya jadi perhatian lo, khususnya supaya lo nggak kena tipu lah atau apalah. Intinya biar lo nggak rugi, lo wajib pantengin video gua ini ya, pokoknya sampai tuntas. Nah, yang pertama, apa aja sih yang harus lo perhatiin kalau lo mau ngambil mobil bekas dengan kualitas yang prima? Satu, saran dari gua, lo harus mastiin dokumennya itu valid. Dalam artian, satu, dokumennya asli, data kendaraannya asli, dan yang pasti data kendaraannya antara dokumen STNK BPKB itu sama. Adapun kelengkapannya yaitu contoh seperti faktur pembelian, NIK, dan buku servis. Nah, untuk mengetahui BPKB itu asli atau tidak, STNK itu asli atau tidak, mungkin nanti gue jabarin ke video selanjutnya. Jadi lo wajib nih subscribe video gue, oke? Nah, yang pertama dari dokumen. Nah, dokumen itu yang gue bilang tadi pasti harus valid, oke? Nah, yang kedua dari kondisi nih, kondisi terkait mobil bekas accident atau tabrakan. Jadi lo harus tahu nih mobil ini bekas nabrak apa enggak. Cara taunya gimana sih bekas tabrak atau enggak? Nah, nanti gue mungkin akan memperjelas lebih rinci. Tapi untuk kali ini gue masih tahu garis besarnya seperti apa sih. Jadi gini, bekas tabrak itu ialah perubahan wujud unit kendaraan dari bawaan pabrik dan setelah di repair nih. Jadi lu tahu nih apa aja sih yang bekas tabrak itu, ciri-cirinya seperti apa. Intinya perubahan bentuk kondisi yang bukan bawaan pabrik. Nah, itu terjadi akibat sebuah benturan, tabrakan, ataupun ditabrak. Nah, gimana lu mengetahui area mana aja yang titik rawan tabrak nih? Gue kasih tahu. Yang utama itu area depan, khususnya area tulang depan, penyangga radiator atau bisa disebut bullhead. Nah, yang kedua itu area belakang, rear bumper bagian bawah atau tempat ban setik, ban cadangan. Itu biasanya ketahuan tuh ada kondisi lekukan yang tidak normal ataupun bekas repairan. Nah, video berikutnya mungkin gua akan memperinci tabrak unit, ciri-cirinya lebih detail ya. Nah, yang ketiga terkait mobil nih yang rawan belakangan ini, mobil bekas banjir. Wah, lo bisa fatal banget cuy kalau lo kena bekas banjir. Pasti rugi banget. Karena efek banjir itu untuk kendaraan itu sangat fatal kondisinya. Karena apa? Di kendaraan itu banyak item atau modul yang mengandalkan sensor. Bila mana sensor tersebut kena air, maka ada kemungkinan rusak atau tidak berfungsi normal. Contohnya dari ECU, sensor ECU, sensor pengereman, ABS atau sebagainya, bisa ke ABS-nya, sistem power steering elektrik untuk mobil sekarang. Nah, bagaimana sih mengetahuinya mobilnya bekas banjir atau enggak? Lo bisa ngecek
Ini gua kasih tau garis besarnya. Bekas banjir itu biasanya ada kerusakan atau error di modul atau di dashboard kontrolnya. Itu biasanya indikatornya ada beberapa yang mati, kedap-kedip atau yang lainnya. Yang kedua itu tercium bau apek atau sebaliknya bau wangi yang sangat menyengat. Kenapa gue bilang bau wangi? Karena untuk menutupi bau apek tersebut biasanya dikasih wewangian agar sama. Tujuannya seperti itu. Jadi biar samar bau apeknya ditimpa sama bau wangi gitu. Nah, ada contoh lain juga. Biasanya di kolong mobil, khususnya di bawah kaki jok itu terdapat karat ataupun lumpur sisa endapan banjir. Nah, lo wajib tuh lo ngecek tuh bagian kolongnya tuh, ini ada nggak bekas lumpur atau bau apek. Biasanya di baut kaki joknya itu ada sedikit karat atau banyak. Nah, yang untuk banjir berikutnya itu biasanya di karpet dasar bagian ujung dekat pedal. Itu biasanya nggak sempurna pengeringannya. Nah, itu biasanya indikator buat lo tahu kondisi ini mobil bekas banjir atau enggak. Nah, yang keempat terkait function nih. Function itu mungkin lebih ke mekanikalnya ya. Jadi sistem kerja mobilnya dari mesinnya, kondisinya halus apa enggak, kasar atau enggak, udah ngebul atau belum, makan oli atau belum, udah banyak kebocoran belum di area mesin. Nah, itu emang harus mendetail. Nah, nanti gue jabarin video berikutnya untuk pengecekan mesin biasanya. Nah, kedua lebih ke fungsi lainnya, nanti lo lebih ke contoh simpelnya gini. Dari sistem elektrikalnya dari power window, power sliding door, yang mungkin yang udah pakai power sliding door, central lock, ya kan, dari AC, itu item yang wajib dicek juga kondisinya bagus atau enggak. Ini termasuknya ke function ya. Nah, kalau menurut gua mobil second itu yang untuk item body seperti cuman lecet, baret itu hal yang sangat wajar. Jadi nggak terlalu lu buat konsen lu tuh pengecekannya. Yang gue bilang tadi aja, lu harus konsen di dokumen bekas tabrak, bekas banjir, function ya. Itu item yang menurut gue paling riskan, dalam artian kerugiannya cukup besar. Mungkin yang terakhir ya, pelengkap di dokumen itu biasanya tambahan lagi itu biasanya buku servis recordnya. Jadi record servisnya harus sesuai untuk menghindari apa? Menghindari kilometer putaran. Nah, hati-hati tuh yang bekas taksi online ya kan, kilometer gondrong disuntik jadi kilometernya rendah. Contohnya kilometer 200.000 atau bekas taksi online itu bisa disulap jadi 60.000. Ini sering kejadian di lapangan nih. Makanya lo harus teliti, harus detail pengecekannya supaya nggak kena jebakan Batman. Patokannya apa? Tolak ukurnya, patokannya itu lo di buku servisnya, recordnya lo harus cek sinkron nggak nih sama kilometer aktualnya di mobilnya dengan kilometer servis. Dalam artian servis kilometer juga harus servis yang resmi, ada stempelnya, ada tanggalnya gitu. Jadi di channel ini gua akan nge-share menurut pengalaman gua terkait dunia otomotif, khususnya yang tema kita bahas ini, lo cara milih mobil second yang kondisinya prima. Nah, terkait channel ini juga nanti kedepannya mungkin akan ada
ensiklopedia tentang sejarah otomotif, tentang fitur-fitur terbaru yang update nih, terupdate, dan juga tips and trick khususnya di otomotif mobil. Jadi biar lu nggak ketinggalan apa yang video terbaru dari gua, lu bisa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Semoga bermanfaat. Gua masih belajar, masih butuh banyak belajar. Seenggaknya yang gua tahu bisa gua share ke kalian semua. Pastinya semoga bermanfaat biar lu nggak kena mobil aspal atau tipu-tipu dalam meminang mobil kesayangan. Oke, gitu aja. Thank you, tetap di Prime Auto, channelnya otomotif masa kini.